Oke, kita mulai aja ya, teman-teman. Oke, kalau gitu selamat sore teman-teman. Selamat siang teman-teman. Salam astronomi. Selamat siang. Oke, siang. Minggu lalu, sorry aku nggak jadi ada biru lagi karena tadi ya aku udah bilang aku ikut lomba lagi. Jadi nggak sempet ya. Soalnya aku belum nggak sempet nyiapin minggu lalu. Oke, jadi hari ini kita akan apa jalan-jalan lagi ya, edisi jalan-jalan lagi, kembali ke India ya, karena pas kita kemarin ke India ke Jantar Mantar itu belum selesai ya di India. Di hari ini kita akan menyelesaikan jalan-jalan kita ke India. Nanti setelah ini nggak tahu ya, kita akan ke sana lagi, ke India lagi atau enggak. Itu kalau ada itu astronomi yang belum kita bahas di sini, nanti kita akan ke India lagi ya. Cuma kalau nggak ada berarti nanti ya udah, berarti kita ini perjalanan kita yang terakhir ya di sana, masih di India ini. Oke, jadi kan kalau hari ini kita akan pergi ke 4 tempat gitu. Salah satunya yang paling unik menurut aku ini kawah berwarna pink. Ya, kawah berwarna pink. Pink, apakah ada apakah ada orang iseng yang mau warnanya jadi pink lalu di situ muncul banyak hantu berwarna pink? Hantu berwarna pink gimana? Udah aja mas hantu warnanya pink. Nah, ada putih. Tapi ini bisa dijelaskan secara ilmiah ya. Nanti aku jelasin habis ini. Ini BTW sih menurut aku ini yang ngingetin aku sama siapa ya? Sama kawah mana ya? Yellowstone kalau nggak salah ya di Amerika. Kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi ini namanya itu adalah ini. Sorry. Namanya masih namanya adalah kawah Lonar. Ya, namanya Danau Lonar, bukan lunar ya. Bukan lunar, beda ini Lonar. Oke, ada yang punya Danau Lonar, ada yang punya kawah Lonar. Jadi ini adalah sebuah danau di Buldana, itu negara bagian Maharashtra, ya jelas di India, yang terbentuk karena tabrakan meteorit atau komet lebih dari 5 apa namanya? Lebih dari ya, sekitar apa ya? Kalau aku lihat sih lebih dari 50.000 tahun yang lalu ya tabrakan, jadi udah cukup tua. Masih udah tua banget lah. Tuh. Dan ini kawahnya itu ditetapkan sebagai Suaka Marga Satwa ya. Tuh, untuk konservasi. Jadi di apa namanya itu Apakah karena ada banyak sekali hantu berwarna pink? nggak ada, udah. Nggak bakal ada, jelas banget nggak ada. Oke. Jadi Apakah karena ada dinosaurus? oh kalau itu masih mungkin lah. Jika Mungkin fosil ada dinosaurus gitu. dinosaurus, Mungkin fosil itu masih mungkin, tapi ini ada penjelasannya ya. Jadi warna pinknya ini karena adanya ini mikroba Haloarchaea, archaea. biar aku. Miko, Ini Miko halal halauan Haloarchaea. saya. Ya, jadi ini nama mikrobanya itu ya. Warnanya itu pink karena ini gitu. Padahal dulu warnanya itu hijau. Warnanya itu kayak danau pada umumnya kayak di gambar ini. Cuma warna berubah karena ada ya ini si Haloarchaea ini mikrobanya. Itu ada sebuah mikroba gitu ya. Mikroba yang dari asteroidnya atau enggak, ya nggak tahu. Tapi kayak sih enggak ya dari bumi itu. Dan ini dan apa air itu kata itu ada garamnya ya uniknya. Air itu basah dan ada garamnya. Terus ada apa ya airnya itu, bentar, masih ya air pokoknya air atau asin lah. Nah, karena ada garamnya. Tuh. Terus di sini juga udah banyak dilakukan penelitian seperti oleh Itu organisasi. gambar yang di belakang itu ilustrasi kan katanya berwarna pink. Enggak, gini loh Ibra, kan udah bilang, dulu tuh warna aslinya tuh kayak gini, dulu. Sekarang udah berubah jadi warna pink, karena ya mikroba tadi, gitu. Ini bukan ilustrasi ya, ini beneran. Kayak gitu. Ya di sananya udah warna pink, Tapi tapi kok dulu, bagian belakang itu kayak memang zaman berapaan tahun berapaan? tahun berapaan aku nggak tahu ya, tapi udah lama lah, udah lama. Udah lama banget tuh warnanya kayak gini, sekarang berubah warnanya jadi pink. Ya, pink gitu. Nah, biasanya itu
yang meneliti kawah ini tuh kayak ada Smithsonian, bahkan dari Smithsonian yang dari Amerika itu juga meneliti ke sini ya. Dan ada Geological Society of India dan banyak lagi ya. Nah, nah, dan daerah di sekitar Lonar Lake atau kawah atau danau Lonar itu kebanyakan kering ya. Jadi suhu pas musim kering itu bisa mencapai 30 sampai 40 derajat Celcius ya. Kita aja 40 apa 30-an ke atasnya udah panas ya. Ini apalagi 40. Tapi kalau musim dingin bisa sampai 10 derajat Celcius ya, dingin banget. Tuh. Diameter apa wah, ini diameter paling lebar itu 1,8 kilometer ya. Dan usianya itu nggak pasti. Ada yang bilang usianya itu 52.000. Ini aku nggak tahu ya cara baca gimana yang plus maksudnya kurang lebih 6.000 tahun itu maksudnya itu gimana. Apakah maksudnya mungkin 52.000 tapi mungkin bisa meleset 6.000 tahun mungkin umurnya nggak tahu ya kayak gimana. Tapi ada juga penelitian baru ya yang katanya itu bilang usianya itu 576.000 tahun, lebih tua lagi. Dan ada kurang lebih 47.000 tahun. Ini sorry aku kurang ngerti ya maksudnya gimana yang ini. Tapi aku harus cantumin apa namanya plus minusnya ini karena kalau enggak nanti bisa beda artinya. Oke, jadi ini danau atau kawah lonar. Jadi di sini tuh yang yang huh? Jadi di sini aku mau tunjukin tuh ada danau di atau kawah di India yang terbentuknya karena meteorit atau komet pas zaman dulu gitu aja sih. Ini kan jarang-jarang ya. Kalau biasanya kan kita kan ngunjungin situs astronomi itu yang dibuat oleh manusia. Ini kan secara apa namanya terbuatnya secara alami ya. Tuh. Ya dulu pernah sih ya kita bahas tentang si sistem Gunung Belchen itu di Eropa ya, yang terbentuknya secara alami katanya. Tuh. Oke, kita lanjut ke sini. Ini sih biasa aja sini yang kayak di Eropa, sebuah lingkaran batu gitu. Namanya itu ini lingkaran batu Junapani Junapani atau kalau nama lainnya sih situs apa namanya makam ya. Jadi itu makam megalitik, makam dari zaman megalitik. Bentuknya itu kayak lingkaran batu. Tapi namanya Junapani ya. Tuh. Nah, jadi mungkin Apakah itu batu-batu yang muncul hantu-hantu berbentuk bulat? nggak ada Hebra. Kamu tuh habis nonton apa sih? Ngomongin hantu melulu. Jadi balik lagi ya. Bentar. Ini kayaknya aku ada yang salah tulis deh. Oke, jadi si lingkaran batu Junapani ini ditemukan pada awal abad ke-19 Masehi ya. Itu lokasinya sekitar 10 kilometer di barat laut. eh Bentar, aku coba cek deh. Di barat laut, oh ya Nagpur yang bacanya. Bentar. Di barat laut kota Nagpur ya. Itu di negara bagian Maharashtra juga. Maharashtra juga sama kayak lokasinya Danau Lonar tadi ya. Mungkin si Junapan ini adalah situs lingkaran batu terbesar di India katanya. Jadi di India itu katanya itu ada lebih dari 150 lingkaran batu kayak ginian yang mungkin dibangun antara 1000 sebelum Masehi sampai 300 Masehi gitu. Jadi di sana tuh ada banyak India itu ya. Tapi sayangnya nggak terkenal ya tempat-tempat astronomi di India itu kurang terkenal. Tuh. Nah, jadi di sana di Junapan itu satu hal yang unik katanya itu ada ini apa namanya itu. Nah ini aku juga agak kurang ngerti maksudnya gimana. Tapi aku akan coba jelasin sebisaku. Jadi ada sebuah apa namanya itu cu apa sih namanya itu bentar. Kalau diterjemahin di bahasa Inggris ya itu namanya itu eh cupule ya. Jadi tulisannya ya itu cu cupule cupule dari bahasa Inggris. Nanti kalian coba cari aja. Itu katanya itu eh apa ya? Kayak bentuk cangkir gitu ya, cup gitu. Tapi kok itu nggak, tapi itu kok nggak diganti-ganti Enggak di screennya? kenapa?
Kok itu nggak pindah screennya cuma di kawah lonar di ada. Oh, gambarnya nggak ganti. Gambarnya di tempat. Iya, Loh, bentar. Coba kalau tempat Dimitri atau di atau apa Rara, gambarnya ganti nggak ke Junapani? Ganti atau masih tetap di Danau Lunar? Di tempat Dimitri sama iya. enggak di tempat Dimitri sama Rara. Oh, Rara masih. Kenapa? Di tempat Dimitri gambarnya masih di Lunar Lake atau udah ganti ke Junapani? Udah ganti ke Junapani. Oh, udah ganti. Oke, jadi Ya. berarti tempat Hibra ya mungkin sinyalnya. Oh, tempat Rara juga toh. Oh, udah, oke, udah. Oke, ada mungkin apa namanya terlambat ya gantinya. Nah ini ya, aku tunjukin gambar dulu aja deh. Kayak gini sih, biasa aja sih kayak gini. Yang karena batu di tengah-tengah padang gitu. Oh ini di tengah-tengahnya ada hantu berbentuk Nggak bulat yang ada, tiap Hebra. makan siapa saja. Nggak ada, ini bukan buatan alien ya. Itu batu biasa. Tapi ya, itu ya kayak aku ngerti kenapa ini kurang terkenal karena terlalu kecil ya batunya. Nggak kayak Stonehenge yang gede-gede gitu kan, raksasa. Yang kayak batu kecil doang. Kayak batu kecil yang kayak iseng dibuat jadi lingkaran doang. Padahal sebetulnya ya emang itu untuk apa namanya sengaja dibuat gitu ya kurang apa kecil aja sih kecil dan ada di aduh sorry di Padang ya di tengah-tengah Padang itu hanya nggak terkenal tuh oke jadi tadi itu aku balik lagi ya jadi di batu-batu ini tuh katanya tuh memiliki sebuah tanda tandanya aku kurang tahu mungkin sebuah ukiran gitu berbentuk cangkir gitu. Ini kalau diterjemah di bahasa Inggris tadi kan aku bilang cupule ya. Ini kalian coba cari aja. Itu sebuah eh, struktur atau wadah ya berbentuk apa namanya ya? Ya cangkir gitu sih. Ini aku kurang ngerti sih. Ini tuh cupule itu tradisi dari India sendiri, budaya India atau apa. Tapi pokoknya itu ada hubungannya sama namanya tuh bentuk cangkir gitu ya. Entah kenapa itu jadi bentuk cangkir ya. Dan aku juga masih kurang tahu ini hubungannya sama batu-batu di Junapan itu apa. Tapi pokoknya batu-batu sana itu katanya beberapa tuh punya tanda cangkirnya ini gitu. Dan batu-batu yang ditandai itu katanya itu mengarah ke arah-arah khusus ya. Salah satunya itu ke matahari terbit. Pas titik balik matahari musim dingin gitu. Karena aku nggak nemu ya sayangnya gambar yang nunjukin si Junapani sama matahari terbit pas itu winter solstice nggak nemu gambarnya. Soalnya susah banget. Tuh. Nah, oke, dan juga, bentar. Dan juga pas aku nyari si siapa namanya si Junapan ini aku nemu ini ya. Kebetulan aku nemu ini agak keluar dari Junapani. Aku nemu itu apa namanya namanya Vedanga Vedanga Geo Geotisa. Gak tahu cara baca gimana. Itu katanya itu tulisan tentang astronomi India yang paling pertama ya. Jadi tulisan tentang astronomi pertama yang ditemukan di India gitu. Itu udah sebelum Masehi ya, apa namanya ditulisnya katanya. Oke, dan kita lanjut lagi. Kalau ini tadi Cina Bali cuma gitu doang sih ya. Gak gitu apa namanya unik sih menurut aku. Jadi kita lanjut ke sini. Ini ada ini menurut kalian apa nih, Apakah teman-teman? itu tempat-tempat para hantu berbentuk kotak muncul dan Enggak memakan ada Hebra, batu-batu? udah toh. Mau mikir yang logis gitu loh. Ini habis jelas nggak bakal lah. Ini kita ngomongin apa nama situs arkeologi ya, tepatnya arkeologi dan situs astronomi. Nggak mungkin ada kayak gituannya. Ayo ini tempat apa nih menurut kalian dari bentuknya? Kayak apa? Dimitri atau siapa? Ini kayak apa nih? Atau gambarnya kayak gini? Gambar 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 paling jauhnya. Kayak kota. Kota. Oke, berarti jawab kayak kota ya. Kalau menurut Dimitri atau Rara nih apa nih? Kayak apa?
Ini dalamnya Desa. ada apa? Kalau itu kayak desa Desa. Oh, yang desa. di Oke, oke. lahat di dalam gunung. Oke, oke. Kayak desa. Ya, menarik sih ini. Emang kayak desa sih ya bisa dibilang. Tapi ini sebenarnya ini apa namanya? Gua ya. Gua. Namanya adalah ini. Gua Udayagiri. Ya, Udayagiri namanya. Jadi di Gua Udayagiri ini ada terbagi menjadi 20 gua ya. Jadi ini ada Udayagiri itu di dekat Visdisa di Madhya Pradesh yang dibangun pada awal abad kelima Masehi. Nah, teman-teman di sini jangan rancu sama Udayagiri yang lain ya, karena aku hampir tersesat pas nyari. Karena ada dua tempat lain di India yang namanya sama, yaitu Udayagiri. Pertama, Gunung Udayagiri di Rajgir, Bihar. Sama satu lagi ada Gua Udayagiri juga, sama persis namanya, tapi ada lanjutannya. Gua Udayagiri dan Khandagiri di Odisha. Jadi nanti kalau teman-teman nyari ya, di Google misalkan, Gua Udayagiri, pastiin Gua Udayagirinya itu yang di Vidisa atau Gua Udayagirinya itu yang cuman Udayagiri. Nggak ada sambungannya sama Kandagiri. Jadi kalau kalian nemunya Gua Udayagiri dan Kandagiri, itu pasti bukan yang di Vidisa. Udah beda. Jadi benar-benar nyarinya itu yang Gua Udayagiri doang ya. Gitu. Beda jauh soalnya. Gitu. Tadi aku hampir tersesat tuh, udah nyari apa namanya Gua Udayagiri, tapi aku lupa itu ada kata Kandagirinya juga. Untung aku belum lamaan ya, jadi aku sadarnya cepet itu. Ternyata aku salah nyari. Udah aku langsung pindah ganti sumber. Oke. Jadi arti Gua Udayagiri ini adalah gunung matahari terbit. Ya, kayak bentuknya kayak gunung dan matahari terbitnya ini karena ritual gitu ya kalau aku baca. Nama lainnya itu Vishnu Padagiri atau yang berarti bentar, Vishnu Padagiri itu apa ya? Bukit di kaki Wisnu. Wisnu kan salah satu dewanya agama Hindu ya. Kan India kan soalnya kan banyak banget ya apa namanya orang yang agamanya Hindu. Tuh. Nah, jadi eh dari 20 kuil dari 20 kuil dari 20 gua di apa namanya di Udayagiri itu 19 sorry satu kuilnya itu adalah satu kuil sih apa namanya itu kok kuil sih apa namanya itu kan terbagi menjadi apa ya dua kelompok lah ada gua-gua untuk agama Hindu yang di dalamnya ada prasasti dari tahun 425 Masehi. Terus sisanya itu untuk agama lain namanya Jainisme. Pernah dengar nggak teman-teman Jainisme? Ada gua-gua lain di situ yang untuk agama Jainisme. Pernah dengar? Nggak pernah ya pasti ya. Dimitri atau Rara mungkin yang sering baca mungkin pernah nggak dengar Kak, agamanya itu Jainisme. Nggak pernah dengar kan ya? Ya karena Enggak. itu agama khusus di India. Agama agama yang tercipta di India ya khusus di sana ya makanya nggak global gitu kayak gitu aja ya eh jadi si Udayagiri ini adalah salah satu situs arkeologi terpenting di India ya dan yang dilindungi juga tuh. Saat ini posisi Udayagiri itu ada sedikit di sebelah utaranya Tropic of Cancer ya saat ini jadi Tropic of Cancer itu eh, adalah gini. Tadi harus aku cari gambar sih. Jadi kan ini kalian harus ingat dulu ya tentang titik balik matahari. Kan kalian kita udah tahu ya definisi titik balik matahari itu apa. Titik balik matahari itu kan eh bentar. Kan Jadi bisa kayak gini. kenapa Ibra? Oh iya deh. Oh, oke, bentar. Jadi titik balik matahari itu kan terjadinya
Karena pas matahari itu berada sekitar 23,5 derajat di sebelah utara atau selatan Khatulistiwa ya. Nah, pas dia itu berada mentok di 23,5 derajat di sebelah utara Khatulistiwa, dia itu ada berada di daerah yang namanya Tropic of Cancer. Terus pas di 23,5 derajat mentok di sebelah selatannya Khatulistiwa itu di Tropic of Capricorn kalau nggak salah ya namanya Capricorn gitu. Jadi batas batas titik baliknya matahari gitu loh. Batasnya itu di situ matahari. Tuh. Nah, yang di utara, sebelah utara Khatulistiwa namanya Tropic of Cancer, yang di sebelah selatannya Tropic of Capricorn. Tuh. Nah, tapi tadi kan aku udah bilang ya, sekarang itu posisi udara kiri itu ada di sedikit di utaranya Tropic of Cancer. Tapi dulu, kira tepatnya lebih dari 1 milenium yang lalu, posisinya itu lebih dekat dengan Tropic of Cancer. Dan ini tuh mengakibatkan eh, mungkin saja dulu apa namanya penduduk di masyarakat Udayagiri mungkin pernah mengalami pas matahari itu berada tepat di atas kepala mereka pas di balik matahari musim panas. Itu. Karena kan kalau sekarang udah nggak bisa ya. Soalnya kan si Udayagirinya itu kan udah ngelewatin apa ya? Udah ngelewatin batas Tropic of Cancer di atasnya. Jadi matahari matahari itu udah nggak bisa mencapai ke atasnya. Kan gini ya bayanginnya. Dari Khatulistiwa ke 23,5 derajat utara atau selatan ya, itu kan pas matahari melalui daerah itu, kan daerah di bawahnya pasti ada beberapa yang kena apa ya, pas matahari itu tepat di atas mereka ya. Kalau kita nyebutnya equinox sih, tapi kan equinox kan cuman istilah kalau matahari tepat di atas Khatulistiwa. Nah ini tuh equinoxnya daerah-daerah itu yang bukan di Khatulistiwa itu kan bisa ya, selama itu dilalui sama matahari tepat di atas mereka gitu. Tapi karena ini si Udayagirinya udah di atas Tropic of Cancer itu, udah matahari udah nggak bisa nyampe ke atas mereka persis gitu. Singkatnya segitu. Tapi dulu tuh bisa matahari tepat di atas mereka. Jadi mungkin mereka bisa ngalamin namanya equinox mereka lah ya. Pasti di balik matahari musim panas gitu. Ya itu aja sih. Dari situ, ini adalah isinya dari gua Udayagiri tadi. Nah, dan yang terakhir kita akan berkunjung ke ini nih. Namanya kuil matahari Varanasi. Ya, Varanasi namanya. Eh, ini adalah tempat terakhir yang Tapi akan kok kita kelihatan nggak kunjungi. terbengkalai ya? Kenapa, Hibra? Tapi kok kelihatan nggak terbengkalai? Tuh emang karena masih sering dikunjungi nih si kuil matahari Varanasi ini. Ini sebenarnya tuh Varanasi itu sebuah kota ya. Jadi sebenarnya aku mau bahasnya bukan kuilnya tapi kotanya. Karena kotanya cukup unik nih menurut aku ya. Untuk sebuah kota. Kota Vatikan. Ini kota. Nama lainnya sih ada yang namanya ini Benares Lokasi ada yang namanya gitu. Dan terletaknya itu di bagian utara Pradesh Tenggara ya di India Utara di tepi Sungai Gangga. Sungai Gangga itu salah satu sungai yang terkenal lah ya di India. Nah, jadi bentar. Si kota Varanasi ini, oh oke, di kota Varanasi, aku mau cerita dikit dulu ya. Eh, dia itu adalah salah satu dari 7 kota suci agama Hindu. Jadi rata agama Hindu itu punya apa kota-kota suci juga yang dianggap suci oleh mereka dan salah satunya itu si Varanasi ini. Tuh. Dan juga yang paling penting juga menurut aku adalah Varanasi itu adalah salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni sampai sekarang. Jadi kotanya ini tuh udah tua banget. Tuanya tua banget. Itulah. Emang kayak kota tertua apa yang masih ditinggali? Ya pokoknya itu ada lah kota lain, beberapa kota di dunia ini yang tua banget tapi masih terus dihuni. Itu bisa ya. Kayak apa sih ya?
Tapi ini julukannya itu bukan kayak kota tua kayak di kota tua Semarang gitu ya. Beda ya, ini bukan kayak gitu ya. Kayak Tapi Kairo, emang tapi ini emang bener kotanya itu memang benar-benar tua banget. Tapi Kairo gitu. Kayak kenapa? Kairo, Kayak apa? Kairo. Kairo. Iya, Kairo aku disebut kota tertua apa? Salah satu kota tertua apa, Dimitri? Aku lupa, nggak tahu aku. kan itu kan di Mesir. Itu apa sih namanya? Yang atau enggak yang di Mesir yang kota Alexandria itu. Alexandria ya, Alexandria. Sampai Alexandria ya Alexandria lah ya. Nah, atau Alexandria itu kan kalau Alexandria aku cuma tahunya sih perpustakaannya itu ya yang aku tahu sih. Cuman aku agak lupa itu. Aku tahu kok kota Alexandria itu yang dibangun oleh Alexander atau Ya Alexandro. itu kan pokoknya daerah-daerah Afrika sama Timur Tengah itu banyak banget ya kota-kota tua di sana itu. Kayak Jericho atau apalah pokoknya ya. Tahu lah pastilah kalian ya. Banyak di sana. Nah, India kan juga dekat Timur Tengah. Di sana ada satu kota tertua di dunia, tapi kota tertuanya itu masih dihuni, jadi nggak ditinggalkan gitu. Itu sih yang menurut aku unik ya. Oke, jadi di sini astronominya itu adalah ya sesuai dengan namanya ya, yaitu ada mataharinya. Nah, ada kata mataharinya. Jadi ini kotanya itu terkait erat dengan matahari ya. Jadi matahari di sana itu diyakini sebagai dewa yang apa nama itu disembah lah sama mereka lah ya. Diyakini sebagai dewa yang melindungi, yang peduli sama ya, yang peduli terus juga membantu soal masalah-masalah kehidupan gitu. Kayak misalnya kelaparan, terus penyakit kayak gitulah ya. Dan di sana di Varanasi itu matahari itu apa ya? Dihormati itu lebih agak kurang tepat sih, cuman kayak eh ya kayak dihormati atau dipuja lah ya. Itu ada tiga caranya pas mereka itu ibadah pagi, terus pas ziarah, ya pas ziarah tahu kan ya. Terus juga bahkan di kuil-kuil itu dipasang tanda-tanda, dipasang simbol-simbol matahari gitu. Jadi benar-benar terkait erat sama matahari ya. Apalagi kota Varanasi itu masyarakat itu budayanya cukup apa namanya kuat lah ya. Tuh, ini aku tunjukin gambar aja nih. Ini pas dulu, ini gambarnya emang aku sengaja kasih yang jadul. Ini budaya-budaya yang ada di Varanasi. Ini, tuh. Bentar, lagi ya. Ya pokoknya sih di sana itu matahari itu sangat dipuja lah ya di Varanasi itu. Gitu. Nah matahari pokoknya. Oke, jadi ya kalau tadi yang pertama si Lunar Lake tentang meteorit, ya kawah tuh tumbukan, Udayagiri tentang matahari juga ya. Si Varanasi juga, zona panis juga tentang matahari sih. Jadi yang bukan ada yang nggak ada hubungan sama matahari itu cuma si kawah Lunar tadi ya. Gitu. Oke, oke. Jadi kita jalan-jalannya ini udah selesai akhirnya di India ya. Berarti secara total kita udah pergi ke 7 tempat di India. Nanti kalau misalkan ternyata ada lagi tempat yang belum kita kunjungi di sini atau kalian tahu, ya kasih tahu aku aja ya biar kita sekalian bahas juga lain kali. Oke, ada yang mau kalian tanyakan? Mumpung waktu kita masih banyak ya. Biasanya kan aku akhir-akhir ini kan selalu mepet jam 2 ya. Apa namanya jelasinnya. Ini mumpung masih banyak waktu, ada yang mau ditanyain? Apa mau nanya apa? Dimitri mau nanya? Atau Hibra? Atau Rara mau nanya apa? Itu gambar danau pinknya itu yang warna hijau itu kok kelihatan kayak dari masa kini sih. Kelihatan kayak apa? Kelihatan kayak apa Hibra?
danau yang itu loh. Itu kok kayak dari masa kini, Dari masa kayak kini. dari Maksudnya, maksudnya kayak kayak apa? Wih, bro. Kayak apa tadi kamu kayak nanya? realistis gitu, kayak dari masa dari tahun 2000-an lah. Oh, kamu menanya itu aja. Ya kelihatannya ya, tapi ini kan udah lama sebetulnya, udah lama. Ya udah dulu aja. Cuman aku nggak tahu ya kapan si Danau Lonar ini mulai berubah menjadi pink. Aku nggak tahu kapan tepatnya tahunnya gitu aku nggak tahu ya. Memang, Ini tapi itu kok dikunjungi, memang itu tempat astronomi. eh ya tadi itu yang aku mau jelasin. Ini tempat astronomi itu agak khusus ya, khusus di sini. Kalau biasanya kan tempat-tempat astronomi yang kita bahas itu kan dibuatnya sama manusia dan terkaitnya sama matahari, bulan, titik balik, kata bintang. Nah ini tuh tempat astronomi itu khusus di sini. Aku mau jelasin. Ini karena terbentuknya sama meteorit atau komet gitu. Makanya aku mau masukin aja. Walaupun hubungan sama astronomi yang lainnya nggak ada ya. Cuma gitu doang. Cuma kawahnya ini terbentuknya bukan karena gunung Merapi, bukan karena gunung berapi gitu. Tapi karena meteorit ya. Jadi unik aja. Jadi ya harus dibahas aja sih. Soalnya nanggung apa namanya kalau kita nggak bahas. Soalnya kita mungkin udah nggak kesini lagi ya. Oke, nggak apa ya, Bra. Ini kamu udah nanya, Dimitri atau Rara mau nanya? Ini bentar, bentar, bentar. Bentar nih, ini aku nanya dong. Ini Rara atau Aira sih? Kok aku jadi bingung sih? Bentar nih, kamu Aira atau Rara? Kok di sini nyebutnya Rara sama Aira? Kayaknya sih itu nama alias deh. Alah, ya ampun. Oh, alah, ya ampun. Dari tadi tuh aku manggil, apa namanya, kamu tuh Rara, karena aku pikir Rara, kan kita ada anggota namanya Rara juga soalnya Aira. Banyak aku tadi bingung. Kok Rara biasanya nggak ikut nih ikut terus Aira yang bisa ikut malah nggak ikut. Oh alah Jen. Oke Aira. Jadi aku panggil Aira ya. Jangan Rara Rara nanti musingin nanti. Ya oke. Olah olah. Oke oke deh. Gimana Dimitri atau Aira mau nanya nggak? Mau nih atau kok kasih pertanyaan aja? Oh dari Dimitri mau nanya ya. Apa nih? Kira-kira itu danaunya masih ada sisa asteroid atau kometnya atau enggak ya kira-kira? Hmm, pertanyaannya bagus. Aku nggak tahu ya. Masih ada hantunya. Nggak ada. Udah. Kalau itu aku nggak mau bahas. Kan kebanyakan waktu jatuh asteroid kan banyak sekali makhluk-makhluk yang mati jadi hantu. Ya, nggak sampai segitunya, Hibra. Nggak sampai segitunya kali. Kalau meteorit bekas-bekasnya, kayaknya nggak tahu ya, Dimitri. Mungkin masih ada ya. Mungkin tidak menutup kemungkinan masih ada apa namanya serpian-serpian kecilnya yang tersembunyi, terkubur gitu, terkubur ya. Jadi mungkin masih ada gitu. Nggak apa, Dimitri? Nggak ada apa, Ira? Pertanyaan. Oke. Kalau itu mau nanya apa nih kalian? Atau kasih pertanyaan aja? Aku kasih pertanyaan aja ya kalau gitu ya. Oke. Coba sebutin tadi kita Bentar, kenapa? itu danaunya, eh,
kawah asteroidnya kok bisa keisi sama air, padahal kan nggak ada sungai atau apa. Aduh, Ah, kan karena hujan beratus-ratus tahun. oke, aku baru mau jawab itu sih, Hibra. Tapi kayak sih, aku itu tadi pertanyaan yang bagus. Tapi kalau menurut aku sih kurang tahu juga. Tapi menurut aku penjelasan yang menurut aku logis, yang menurut aku ya sekali lagi, aku nggak tahu ini benar atau enggak, karena hujan aja sih. Hujan terus ketampung gitu, lama kelamaan. eh dan 52.000 tahun lalu kan ya? Salah, lebih dari 50.000 tahun lalu, ya berarti udah cukup lama sih ya. Udah cukup lama ya tuh. Jadi ya dari mana airnya ada kemungkinan sih gini. Apa namanya? Dulu mungkin daerahnya tuh laut, terus ketabrak meteorit yang ternyata membentuk kawah di permukaan, terus lautnya surut. Terus jadi airnya tuh tersisa di kawahnya itu. Mungkin, mungkin kayak gitu salah satu kemungkinannya. Itu. Dan BTW ini airnya nggak pernah kering ya sampai sekarang. Kayaknya enggak deh. Soalnya kan dulu India itu eh, apa ya? Kan itu pulau, bukan Hmm, laut iya itu. sih, mungkin Jadi juga. teori itu enggak mungkin. Iya sih ya, dulu teorinya itu dia udah terbentuk sejak awal ya kalau nggak salah ya teorinya. Jadi mungkin enggak ya. Jadi mungkin kayaknya nggak kayak gitu sih ya. Ya mungkin hujan itu sih karena hujan gitu. Mungkin ya, mungkin karena hujan gitu. Hujan deras banget terus keisi perlahan-lahan. Tapi kenapa nggak bisa sampai nggak apa namanya nggak pernah habis airnya bahkan nggak pernah nguap gitu aku nggak tahu ya kenapa. Dan dari mana mikroba Halo Archaea itu muncul, aku nggak tahu ya dari mana. Kayaknya sih waktu apa ya? Kayaknya sih bukan mikroba, tapi lebih tepatnya tercemar. Hmm, Tercemar mungkin juga. Aku kemarin kalau nggak salah belum baca ada apa namanya Danau Lonato ada beberapa ancaman gitu. Ancaman itu maksudnya dalam artian dari manusia ya kayak pencemaran gitu kalau nggak salah. Jadi mungkin dari situ munculnya ya. Mungkin. Itu ada kemungkinan. Itu bagus Wibra. Mungkin kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Kayak ada pertanyaan lagi. Gimana? Itu Apa? itu danaunya itu eh, di India. Iya, di India. Habis di India mungkin akan melebar sampai memenuhi India. Dan laut akan berwarna pink. Kalau itu kayak sih enggak deh. Kalau aku sih kurang tahu ya, itu dekat sama laut atau enggak. Cuman kalau pun itu melebar kayak sih nggak bisa sampai ke laut. Soalnya kan lihat tuh pinggirannya. Lihat pinggirnya tuh itu kan ada kayak apa nama itu bekas apa namanya itu tebing gitu ya. Pokoknya tuh lereng gitu. Nah kalau melebar kan nggak bisa sampai keluar dari situ berarti terlalu tinggi ya. Tuh, kayak sih udah nggak bakal bisa keluar airnya. Apa? Tampar yang buat matahari itu maksudnya? Gimana Dimitri ini maksud kamu? Oh, tempatnya matahari. Ya Varanasi. Itu Ya Varanasi ini. bukan, tapi yang bangunan batunya Hah? Yang mana? Oh ini, Udayagiri. Yang ini Dimitri. ya, Iya, itu bangunan dibangunnya gimana? yang Memahat batu-batuan atau disusun batu-batu di yang ini. situ? Bentar, yang ini Dimitri. Iya, Oh, em, gimana ya? Kalau menurut aku sih kayak sih ini kayak sih bukit alam. Kok bukit? Ya bukit alami. Cuma diukir-ukir aja sih. Soalnya kalau tumpuk-tumpuk ya
repot lah batu segede itu ditumpuk. Dan kalau lihat dari strukturnya kan ya, Dimitri, ini kan batu-batunya itu kayak satu batu gede gitu ya. Jadi bukan kayak batu bata gitu yang ditumpuk-tumpuk. Kan kalau batu bata tumpuk-tumpuk, itu kan yang kelihatan kan batas antar batu bata antara satu batu dengan batu lainnya. Itu kan batasnya kan kelihatan kan ya antar antar batu-batuannya itu. Nah ini kan batas antar batunya itu kayak itu gede ya. Wah itu jarang kita temuin. Jadi batu-batu ini pasti gede, emang aslinya udah gede dari sananya. Jadi nggak mungkin diangkat sama orang, jelas nggak bakal. Jadi ini kalau dilihat dari sini, menurut aku ini adalah batu asli. Jadi mana itu buat dari sananya sendiri dari bukitnya, terus diukir, dilobang-lobangin gitu. Itu kalau dilihat dari tadi ya, struktur batunya ya, yang gede-gede. Soalnya ini pasti nggak mungkin batunya kecil-kecil. Nggak mungkin ya soalnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, Ibra ada pertanyaan? Atau siapa lah? Oke, Dimitri nggak ada ya. Kalau kita coba kasih pertanyaan Itu aja deh. kota yang tadi Oh, itu dibangunnya tahun berapa sih? oh ini. Katanya kota itu lah. Oh, Varanasi ya. Benar, Varanasi itu ada kalau nggak salah ya. Apa namanya itu? eh Sejarahnya harusnya sih ada. Nah, bentar. eh Varanasi ya. Itu dibangunnya. Saya dari kemarin tuh aku nggak nemu itunya ya. Nggak nemu apa nama tahunnya. Agak aneh sih. Nah, aku coba cari dulu ya. Soalnya aku nggak punya catatannya. Eh, sorry. Bentar. Hmm, mana ya? Aku juga bingung sih. Kayak, bentar. Eh, Kayaknya sih sebelum BCE. BCE itu sebelum Masehi ya kayaknya ya. eh Bentar deh, nanti coba aku cari ya Hibra ya. Aku coba nyari tapi nggak ketemu. Nanti setelahnya aku coba cari, terus aku kasih tahu ya nanti di grup ya. Soalnya aku nggak nemu dari kemarin tuh. Dari tadi tuh aku nggak nemu tahun pem, pembentukan, apa, pembangunan si kota Varanasi ini ya. Nanti aku coba cariin ya. Ya, BCT emang sebelum Masehi. Cuman tadi tulisannya itu BCE, Dimitri. Nah, lo BCE, aku bukan BCD, makanya aku bingung. Kalau AD itu kan setelah ya Masehi lah, Masehi. Tadi BCE, BCE itu apa? Aduh, itu. Oke, ada yang menanya lagi atau kau kasih pertanyaan? Coba. Kalau gitu aku kasih pertanyaan dulu ya. Coba sebutin 4 tempat yang sudah kita kunjungi hari ini. Ada apa aja? Nama-namanya. Namanya apa? Gua udah ya kiri ya. Oke, Dimitri. Ayo, oke lanjut. Apalagi? Apa tuh? Yo, tadi kan barusan nanya soal kota matahari tadi. Namanya apa?
Danau Lonar, oke boleh. Lonar bener namanya kayak gitu. Oke, dua lagi. Ayo, ini baru Dimitri yang jawab ya. Hibra tahu nggak? Dua sisanya apa? Ayo, Danau Lonar Lonar udah, oke. apa Nah, lingkaran batu tadi apa tadi? Namanya jadi C. Tadi aku Tampan? kita kita jarang kita jarang mention tadi ya. Jarang ngomongin itu. Udah Tadi loh kota matahari tadi. Tanah Rasta, Apa? Lagi Tanah Rasta, tanah rafta. Apa? Oke, tapi salah. Nggak ada ya namanya kayak gitu. terus apa dong? Ayo, depannya V sama C. Ya, lingkaran batu emang sulit sih tadi. Parijan, Ya, apa? Yang lingkaran batu ini namanya aku kasih tahu aja karena mungkin nggak ada yang inget ya. Namanya Junapani. Oke, Junapani. Junapani. Nah, sekarang yang tinggal yang ini nih, kota ini. Namanya apa? Ayo, Fa, Fa apa? Oke, aku kasih tahu ya. Namanya kota Varanasi. Nama kotanya Varanasi. Oke, Varanasi. Ya, Varanasi namanya emang sulit-sulit sih ya. Itu. Varanasi, Godayagiri, si lengkap Junapani sama Danau Lonar. Kalau dari keempat tempat ini, dari keempat lokasi ini, kalian pengen ngunjungin yang mana? Paling pengen kunjungi yang mana? Aku pengen tahu yang mana. Kalau aku dulu, oke. Oh, Dimi paling pengen ngunjungi yang Danau Lonar. Oke, Dimi paling pengen yang kunjungin Danau Lonar ya. Kalau Hibra, tadi apa sih? Hmm, Hibra yang mana? kayaknya nggak kemana-mana sih, tapi kayaknya ke danaunya aja. Danau, oke. Tapi ada suatu misteri. Itu kan dana, tapi apakah bisa nyebur ke dalamnya atau enggak ya? Apa? Ada apa? Itu kan nggak ada dan kan itu danau Lonarnya itu kan danau, tapi bisa ya enggak ya orang itu nyebur. Oh, nyebur. Nggak tahu ya, dilarang atau enggak. Dengan adanya mikroba itu apakah dilarang atau enggak, apakah berbahaya atau enggak tahu ya. Nggak tahu sih kalau ini. Cuman apa sih kayaknya sih dalam deh airnya ini. Cukup dalam ya. Cukup kan cukup luas juga ini ya danaunya. Jadi kayaknya sih kalau orang Terus berarti cukup dalam, ada juga kok
danau yang luas tapi dangkal. Ya juga sih, Ding ya. Mungkin aja sih. Ada aku soalnya nggak nyari kedalamannya ya, cuma cari diameternya. Oke. Kalau aku sih juga Danau Lonar sih sama aja sih. Kalau Junapani nggak menarik sama sekali. Si Tropic of Cancer. Si Udayagiri itu dulu ya pernah bisa ngalamin solstice, cuma sekarang udah nggak bisa katanya. Kalau Varanasi Tropis itu apa sih? apa? Tropis itu apa sih? Tropic of Cancer tadi loh. Bentar, nanti Apa? itu batas paling jauhnya matahari pasti dibalik. Kan pasti dibalik matahari itu berada 23,5 derajat sekitar gitu di atas atau di bawahnya garis ekuator khatulistiwa. Nah, pas dia berada di maksimal, pasti 23,5 derajat paling jauh dari khatulistiwa itu daerah garis yang di paling jauhnya matahari dari khatulistiwa itu nama tropik. Ada yang nama Tropic of Cancer yang sebelah utara khatulistiwa, kalau di sebelah selatan namanya Tropic of Capricorn gitu. Jadi pas matahari itu berada paling jauh dari khatulistiwa, artinya kan 23,5 derajat. Kalau 23,5 derajat di utara khatulistiwa namanya Tropic of Cancer. Kalau di selatan, ya sekitar bulan Desember gitu, jadi pas bulan Desember itu ya, itu namanya Tropic of Capricorn. Ntar aku coba cek aja deh, Tropic of Capricorn bener nggak namanya. Sebenarnya betulnya yang Varanasi aku juga pengen kunjungin sih, cuman kok rame kayaknya. Itu pasti di foto pas COVID. Kayaknya nggak tahu sih ini nggak tahu kapan. Soalnya itu banyak orang yang pakai Masker masker. kan, ya aku tahu. Ya bener Tropic of Capricorn namanya ya. Oke, oke. Kalau gitu untuk lanjutannya berarti edisinya kita mungkin balik ke Eropa lagi ya. Eropa soalnya banyak banget nanti. Tapi kita nanti setelah selain Eropa kita masih ke Afrika ya. Afrika belum pernah kita bahas. Pernah deh, pernah deh ya. Mesir sama lain-lain. Cuman di sana di Afrika masih ada satu tempat lagi yang belum kita kunjungi. Tempat astronomi itu kalau nggak salah di Kenya ya, di Kenya nanti. Ada satu itu, tapi cuma satu itu doang. Jadi nanti kita bakal fokus ke situ nanti, suatu apa kapan-kapan ya. Oke, dari Dimitri atau Gibra, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau usul apa ya? Minggu lalu terakhir kita bahas Big Bang ya, yang rumit banget itu. Berarti lanjutannya itu tentang teknologi ya, teknologi angkasa. Kalau teknologi angkasa sih, eh mungkin nanti aja sih ya, kalau mau ngusul. Soalnya agak banyak ini. Oke, oke. Hibra ada yang mau ditanyakan? Aku minggu ini belum belum minta usul lagi ya. Hibra ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, nggak ada ya. Kalau gitu, uh, kalau gitu kita sudahi dulu saja untuk minggu ini. Dan kalau itu kita ketemu minggu depan ya. Dimitri sama Hibra. Akhirnya tadi nggak tahu kemana, tiba-tiba hilang. Oke, kalau itu kita ketemu minggu depan ya, Dimitri Hibra. Selamat sore, selamat siang, masih siang ya. Selamat sore, dadah. Dadah Dimitri, dadah Hibra. Apa Dimitri? Alah, dadah Dimitri. Bentar. Dadah Dimitri, dadah Hibra. Dadah, Kak. Oke, Selamat siang. selamat siang.
Dari Ibra.